yang nggak jomblo. Senang sekali saya Kak Rose hari ini full temanya pink-pink. Daniel di pojok sana juga pakai blazer pink ya. Kita sudah siap untuk menemani Anda tentunya di acara Ruby So Secret. Wah. Baik, ada beberapa bintang tamu yang akan kita wawancara, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Walaupun hari ini 14 Februari itu hari kasih sayang gitu kan ya, ada beberapa orang yang merayakan itu, tapi ini berita hot yang akan kita hadirkan, ini berita yang ya gitu ya, nggak kasih sayang gitu. Karena kemarin ya baru press conference istrinya Rizal Gibran gitu memberikan keterangan bahwa dia melaporkan adanya dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizal Gibran ini ya. Istri diancam Rizal Gibran jika berani laporkan kekerasan itu pokoknya ada diancam, makanya dia baru bisa melapor di bulan Februari ini. Rizal Gibran itu menikah dengan Sarah di bulan Februari tahun lalu ya kan, tanggal 22. Rizal Gibran usia 44 tahun dan ini maksudnya banyak orang yang nanya kok udah umur segitu nggak nikah-nikah, itu akhirnya nikah juga ya dengan beda usia 15 tahun di Surabaya waktu itu. Nah menurut keterangan dari press conference kemarin kan KDRT-nya pertama terjadi di bulan Maret, habis itu terjadi di bulan September. Sebetulnya Rizal Gibran sendiri sudah melayangkan gugatan cerai di bulan September. Nah cuman belum jelas nih, dia melayangkan gugatan cerai di bulan September. Udah putusan atau belum sih? Belum, lama banget. Ada apa sebetulnya sampai akhirnya istrinya kemarin itu melakukan press conference untuk menginformasikan adanya laporan dugaan KDRT gitu kan ya. Tapi kita pernah mengundang, ini uniknya, mereka menikah di bulan Februari 2022. Katanya di bulan Maret itu pertama kali terjadi KDRT. Di bulan Maret ya. Padahal di bulan Maret itu baru datang ke Rumpi. Tanggal berapa tuh? Jangan-jangan? Nah, tapi kita lihat dulu seperti apa keterangan dari istrinya Rizal Gibran, yaitu Sarah, yang didampingi oleh kuasa hukumnya Mas Riz Haryanto berikut ini. Gitu ya. Nah di saat yang bersamaan ketika press conference itu kemudian ditayangkan di media gitu ya, kita tengok di Instagramnya Rizal Gibran, ini storynya tulisannya adalah seperti ini. Tulisannya kita lihat apa? Tulisannya ada tulisan, ada lagunya juga ya. Judulnya adalah Dia Menggali Kuburannya Sendiri gitu tulisannya. Ini benar nggak ya? Terus ada lagunya juga, backsoundnya. Bila waktu telah berakhir itu lagunya. Nggak tahu ini sebenarnya ditujukan kepada siapa dan dalam konteks apa. Tapi kita cuma mengatakan bahwa di saat itu tayang begitu, ini kira-kira lah story-nya. Nah kan tadi dibilang bahwa kekerasan pertama terjadi di bulan Maret, 1 bulan sesudah pernikahan. Mereka menikah 22 Februari, kita undang di tanggal 2 Maret. Nggak kelihatan ya, masih happy-happy aja. Coba kita lihat seperti apa sih pasangan ini pada saat 2 Maret itu. Tanggal 2 Maret masih belum ada yang mengagetkan kata dia kan, sama-sama terbuka gitu ya. Mereka itu menikah prosesnya ta'aruf, kalau menurut wawancaranya gitu ya, ketemu cuma beberapa kali terus langsung dilamar begitu ya. Nah sekarang kita mencoba menghubungi dengan kuasa hukumnya Sarah ya. Kita ingin tahu sebenarnya kalau memang sudah ada gugatan dari Rizal Gibran di bulan September tahun lalu gitu ya, itu sebenarnya seperti apa dan laporan KDRT-nya ini apakah sudah ada visum dan lain sebagainya. Sudah terhubung dengan Mas Riz. Halo Mas Riz. Halo. Halo Mas Riz. Terima kasih atas waktunya. Udah bisa dengar suara saya Mas Riz? Sudah. Oke. Mas Riz, ini kan kalau kita dengar dari press conference kemarin kan bahwa sudah ada gugatan cerai dari Rizal Gibran di bulan September begitu ya. Itu sudah sampai mana prosesnya? Ini kan agak cukup lama dari September ke bulan Februari ya. Kita ingin tahu apakah sudah ada mediasi, sudah ada sidang atau seperti apa? Oke, mungkin kalau untuk proses perceraiannya sendiri itu di Pengadilan Agama itu sudah sampai masuk ke tahapan sidang pokok perkara ya, karena sudah melewati mediasi dan mediasi sudah gagal, akhirnya deadlock dan sudah masuk ke sidang pokok perkara, Mbak. Oke, berarti kalau sudah deadlock itu artinya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah begitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan baru di bulan Februari ini, kemudian dari pihak Sarah baru mengutarakan bahwa ada laporan dugaan KDRT gitu. Menurut keterangannya karena sebelumnya ada ancaman-ancaman. Nah, apa yang membuat itu berbeda sekarang ini Sarah berani untuk mengungkapkan hal ini? Iya, karena klien saya sendiri, dia berpikirnya kenapa saya harus diam gitu. Sedangkan dia mengalami kekerasan, dia batinnya tersiksa, mau nggak mau dia harus berani speak up gitu. Karena
dia sendiri pun punya hak untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Gitu. Jadi apa yang diharapkan? Di sini kan, di negara kita kan ada hukum. Jadi apapun itu bentuknya, mau nggak mau harus berani gitu. Karena dia memperjuangkan keadilan untuk diri pribadinya. Dan tentunya ada support dari pihak keluarga. Jadi yang diharapkan dengan adanya laporan dugaan KDRT ini bahwa akan ada proses hukum gitu ya, di luar proses perceraian. Ya, karena ini kan berbeda konteks dengan permasalahan perceraian dengan pidana. Ini ada dua case. Betul. Nah, kita mau tahu juga apakah pada saat itu kan kalau menurut keterangan terjadi kekerasan secara fisik ya kan di bulan Maret dan di bulan September. Apakah pada saat itu Sarah sempat melakukan visum atau seperti apa, Mas Tris? Ya, pada saat setelah terjadi adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Sarah sendiri sudah melakukan pemeriksaan dan ada bukti rekam medis dari pihak rumah sakit. Itulah yang menjadi alat bukti yang bisa menguatkan apa yang menjadi laporan Sarah sendiri, Mbak. Baik. Nah, kalau boleh tahu sendiri pemicu gugatannya kan justru dari pihak Rizal Gibran begitu ya? Apa yang kemudian menjadi apa alasannya begitu sehingga yang mengajukan Rizal Gibran dan di bulan September pada saat kalau menurut kronologinya kan terjadi juga dugaan KDRT di bulan itu. Menurut keterangan dari Sarah sendiri ya, jadi setelah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, akhirnya terjadilah keributan, akhirnya tidak harmonis dan di dalam internal hubungan rumah tangganya sendiri, akhirnya Sarah sendiri diusir sama dia, juga ibunya juga menurut keterangannya diusir. Akhirnya ya mau nggak mau klien saya harus angkat kaki dari rumah tempat tinggalnya si suaminya kan gitu. Tiba-tiba ya kemudian ada surat dari pengadilan agama, jadi suaminya menggugat talak klien saya gitu. Nah makanya ya sebagai bentuk etikat baik sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita juga patuh, kita ikutin tahapan hukum acaranya yang sedang berjalan ini. Pada saat diajukan gugatan cerai, alasannya kalau boleh tahu karena apa? Ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Sarah atau seperti apa? Atau karena memang percekcokan biasa? Jadi mungkin saya tidak bisa terlalu memberikan penyampaian terkait masalah gugatan perceraian. Apa yang menjadi isi dalam dalil gugatan itu sendiri. Nanti mungkin sambil berjalan nanti mungkin ya akan tahulah sendiri seperti apa yang menjadi alasan-alasan pihak si suaminya melakukan gugatan talak terhadap klien saya. Baik, jadi ini laporan dugaan KDRT ini adalah hal lain berkaitan dengan pidana, tidak ada kaitannya dengan atau ini adalah dua hal yang berbeda dengan masalah perceraian yang sedang dihadapi begitu ya? Ya. Bukan sebagai counter. Ya, mungkin perlu sedikit saya tambahkan, walaupun ini dua-duanya berjalan, katakanlah proses hukum di pengadilan agama terkait proses cerai ini berjalan, pidananya berjalan, ini kan dua case yang berbeda. Nah, katakanlah sudah terjadi perceraian, udah diputus oleh majelis hakim. Tapi yang terpenting di sini bahwa terlapor sendiri melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu pada saat dia masih menjadi suami yang sah. Nah, itu aja. Itu saja. Jadi memang masuk dalam pasal KDRT begitu ya. Baik, Mas Tris, terima kasih banyak untuk informasinya, untuk melengkapi pengetahuan kita seputar informasi yang kemarin dilakukan press conference. Terima kasih, Mas Tris. Baik, kita masih belum mendengar dari update dari Rizal Gibran sendiri terkait dengan laporan KDRT, dugaan KDRT yang ditujukan kepada Rizal Gibran. Tapi kalau kita lihat dari postingan feed di Instagramnya itu berhenti di bulan April ya. Dan saat ini komentarnya dimatikan.
Tapi yang menarik ya. Ini kan sebenarnya kasus KDRT ya, dugaan KDRT yang sedang berjalan ada 2 ya. Yang satu yang diarahkan kepada Ferry Irawan, yang satu diajukan kepada Rizal Gibran gitu kan, dugaannya gitu ya. Ini fun fact-nya adalah Rizal Gibran ini tadinya juga pas menikah itu wedding organizer-nya tadinya mau menggunakan Elma Theana, tetapi nggak jadi. Karena pada saat itu ya karena miskomunikasi dan Elma Theana sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya Ferry dan Vena gitu ya. Ya itu ya, berarti di saat-saat yang bersamaan gitu ya. Tapi walaupun ternyata emang nggak jadi juga, wedding organizer nggak jadi Elma Theana gitu ya. Mungkin perlu kita undang juga Elma Theana, oh enggak? Baik, ya kita ikuti saja sebagai warga negara biasa apa yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus yang dialami oleh para selebriti ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Nah ini yang lagi ramai juga diperbincangkan karena kemarin, postingannya, baru melakukan operasi untuk kembali muda. Ya kan diapain aja sih? Berapa biayanya? Itu ada nggak sih bekas-bekas jahitannya di mana gitu? Kita lihat dulu profilnya Titi DJ berikut ini. Oke baik, sekarang saya Kak Ros bersama Titi DJ. Nggak bisa ketawa lebar-lebar ya. Emang nggak boleh atau berasa sakit kalau masih ketawa? Nggak sakit, tapi memang belum bisa terlalu lebar karena masih ada rasa ketarik-ketarik gitu, tapi nggak sakit. Jadi kayak proses di benang gitu ya, ada ketarik-tarik gitu rasanya. Pernah di benang? Gue belum pernah di benang, jadi nggak tahu bedanya. Oke itu ya. Tapi nanti akan kembali seperti sedia kala. Tertawanya bisa lebih lebar. Oh iya dong. Oh iya dong. udah nyanyi juga kok. Oh iya udah nyanyi. Saya memang nggak bisa mangap. Nggak bisa. Jadi biasa walaupun gitu nggak bisa, bukan wah. Oh iya. Gitu. Ini berarti kurang lebar ya. Ibu Titi, duduk di sini ya. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak seorang Titi DJ ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak seorang Titi DJ ketika aku membacakan kalimat Titi DJ udah sempurna, masih aja kurang bersyukur operasi-operasi segala. Jawabnya pendek, panjang? Terserah, pokoknya terlintas cepat di kepala apa waktu dengar kalimat itu? Apa ya? Dibilang gak bersyukur gitu? Oh iya, nggak mungkin kalau nggak bersyukur ya. Tapi tetap perawatan itu penting ya kan? Iya. Justru bersyukur mendapat kesempatan untuk merawat, ya kan? Apa yang terlintas cepat nih ketika mendengar kalimat, cantikan Titi DJ yang dulu yang sebelum operasi? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya kan, maksudnya kita nggak bisa mengatur orang atau memaksa orang atau mengejar orang-orang untuk ayo dong suka dong sama gue yang sekarang ya enggak. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar orang ngomong, udah deh fokus memperbaiki diri aja, gak usah dandan heboh-heboh, inget umur. Oh dia mungkin sedang berkaca pas ngomong itu. Aku senang sekali. Halus dia ngomongnya tapi majlep. Dia sedang berkaca ngomong Apa yang terlihat cepat ketika mendengar kalimat Titi DJ itu perfeksionis ya, dominan, terlalu independen sih. Makanya gak ada cowok yang mau deketin sekarang. Begini aja tetap gak ada yang deketin. Tepuk tangan buat Titi DJ. Silakan duduk bersama. Ya kan? Bukan berarti tiba-tiba bagaikan tawon mengerayai bunga, enggak juga. Itu masalah jodoh aja ya. Iya, tapi kalau bikin aja. hati happy mah itu harus. Iya ya dong. Kan? Ibu silakan duduk nih biar matching. Iya duduk. Masa aku yang duduk? Di mana lo duduk? Aku berdiri. Aku dari tempat duduk ke tempat duduk. Iya betul, hanya cuma pindah doang kursinya ya. Itu kursinya pendek, ini kursinya agak tinggi. Oh gitu, ini pertanyaannya apa lagi? Sama, kalau ini jawab dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Aduh. Susah ya Bu duduknya Bu. Paling gak enak kalau ngajak gue, ngundang gue. Karena pasti gak ada yang di secret. Iya, iya. Ini kan orangnya terbuka ya. Makanya kita senang nanya-nanya ya. DJ fitnah atau fakta? Bahwa waktu operasi anti-aging di Korea itu akhirnya di-endorse setelah pihak sana baru tahu ternyata yang mereka operasi itu adalah seorang diva di Indonesia. Fitnah atau fakta? Maksudnya gimana, nggak ngerti? Akhirnya dapat endorse dari klinik di Korea itu. Enggak, dari awal emang juga mereka menawarkan, tapi tidak full ya. Oh gitu? Ada hal-hal yang aku bayar juga. Misalnya? Ya misalnya ada tiket pesawat. Oh, jadi cuma di sananya doang, di kliniknya itu ya? Ya, terus pengen apaan? Dapat special prize gitu. Oh, special. Oh, gitu. Ya, jadi bukan fully endorse gitu.
Oh, enggak, tapi kan katanya emang udah niat dari sejak usia menginjak usia 50. Dari umur 50 udah pengen banget operasi. Terus umur 53 gitu dapatlah ini ID hospital. Terus pandemi. Iya, nggak jadi berangkat deh ya. Nggak jadi jadinya. Akhirnya sekarang. Nggak, tapi setelah melihat di kaca gitu, sesuai dengan impian nggak sih? Sangat sesuai dengan ekspektasi ya kan. Tadinya kan ada kerut di sini, terus di sini kayak krusial gitu. Double chin gitu kan. Double chin, sekarang nggak ada lagi chin. Nggak ada chin ya. Nggak ada chin. Terus lagi aku penasaran. Terus udah kan tuh nggak ada sekarang kerutan. Gitu ya. Nah, aku penasaran kalau kan di operasi, kan di anti aging tuh, itu di Ya, apa? facelift, forehead lift, sama neck lift. Terus kantong mata sama fat graft. Terus bekas jahitannya ada nggak di sini gitu misalnya? Ada nggak ada? Ada Di nggak? sini 1, 2, 3. Di Terus dalam rambut? Di depan kuping ada. Di depan kuping? Iya. Masih ada For your sekarang? eyes only ini masih itu. Oh gitu, nanti akan hilang tapi? Hilang dong. Terus rasanya cenut-cenut sakit gitu waktu itu awal-awal? Awal-awal enggak, justru karena masih ada painkiller yang nggak berasa, bekerja ya ya? kan. Nah setelah seminggu setelah operasi tetap pakai obat painkiller. Tapi setelah itu lepas lah, udah selesai obat. Gue udah mulai deg-degan dong. Hari terakhir minum obat, besok berarti gue udah nggak minum obat lagi dong. Apa yang terjadi nih gitu kan? Ternyata enggak juga. Enggak sakit juga. Jadi muncul rasa sakit tuh cuman sedetik 2 detik sekali-sekali gitu. Nyut, udah. Mungkin karena sedang berhubungan kembali kan yang jaringannya yang sedang memperbaiki gitu ya, luka-luka di dalamnya gitu. Iya. Oke. Terus sebelumnya kan digambar-gambar dulu gitu nggak sih? Iya Ini dong. akan ditarik dari sini, dari sini. Iya, dari sini. Ada digambar-gambar. gambarnya. Ada Tapi- pesan-pesan nggak? Kamu waktu itu pesan-pesan nggak sama dokternya? Dok, ini apa gitu, harus ini. Oh iya, Apa? aku pengen ditarik supaya kencang, tarik terus ya dokternya bilang oke, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kasih full, kayak misalnya smiling line itu nggak bisa terlalu kencang gitu. Sesudah ini, apalagi yang akan ditarik, Bu? Kenapa? Ada nggak cita-cita Sejauh lagi? ini gue udah puas ya. Oh, udah puas. Sejauh ini gue udah puas. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Biasa kalau orang operasi plastik pengen pasti apalagi pengen ini, lagi edik ini. Sekarang gini deh. Gue terakhir operasi plastik itu adalah breast reduction dan tummy tuck 20 tahun yang lalu. Iya. Apa itu masuk hitungan addicted? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Nah, jadi gue rasa gue cukup. Cukup ya? Tapi mungkin untuk fat graft tuh sebenarnya nggak beda sama filler. Cuman Itu dia, Pak? pakai fat sendiri. Oh gitu. Jadi lemak-lemak yang ada di paha bagian dalam dipindahkan ke muka Biar gitu. Ya supaya kan dulu kan jidat gue dekok-dekok gitu kan kayak biar jalanan. berisi. Biar berisi. Jadi daripada pakai filler chemical ya. Ini dari badan sendiri. Dari badan sendiri fat. Nah, tubuh orang itu berbeda-beda menyerap fat. Ada yang cepat, apalagi kalau mengurus seperti Yey. Nah, itu kan jadi lemaknya juga bisa cepat terserap oleh tubuh gitu. Nah, gue lagi dalam observasi juga nih, apakah tubuh gue itu cepat menyerap lemak atau enggak gitu. Nanti mau dilihat gitu. Kalau bisa tinggal cepat berarti fat graft-nya lagi bisa diulang dalam 6-9 bulan ke depan. Ke Korea lagi? Iya. Ikut dong. Ada komentar netizen kita baca. Karena di foto awal tuh kamu kelihatan beda banget sih. Tapi ternyata setelah kelihatan nggak beda. Emang mukanya masih kayak kan, Titi DJ? karena pas minggu pertama, minggu 2 tuh masih bengkak. Jadi memang tidak bisa diambil kesimpulan bahwa mukanya jadi Kok jadi berubah beda ya? banget Enggak. gitu. Kita sampai kaget. Iya. Titi DJ mukanya beda. Ya ternyata Sama aja kok. sama aja kan. Nah, karena lama-lama akan mengempes, lama-lama akan menyesuaikan dengan otot-otot yang. Ini kan ada yang bilang nggak dioplas juga Mbak Titi udah cakep. Terima kasih. Mari kita ketemu juga kayaknya udah cakep gitu loh ya. Terima kasih. Coba kita nanti lihat lebih dekat. Tapi mukanya tuh beda loh. Bedanya tuh kayaknya lebih kecil gitu ya. Apa komentar anak-anak di rumah ya? Lihat ibunya kok jadi kayak gini gitu. Kok jadi sama? Apakah mereka merasa tersaing? Atau apa? Saya berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Robe.